Kemarin kan kita udah belajar sampai bentuk yang kedua untuk persamaan eksponen ini. Sekarang kita masuk bentuk yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Coba perhatikan, ini A, B, basisnya berbeda. Ini basisnya namanya ya. Basisnya berbeda, yang satu A, yang satu B, kemudian pangkatnya sama. Fx sama-sama fx. Jadi ini dia bentuk yang ketiga. Basisnya berbeda tapi pangkatnya sama. Maka fx-nya itu sama dengan 0. Coba deh kita perhatikan, kalau misalkan A pangkat 0 1, B pangkat 0 juga 1. Karena berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, nanti hasilnya akan 1. Makanya kalau misalkan basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, berarti nanti pangkatnya itu sama dengan 0. Syaratnya A lebih besar dari 0 tapi A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0 dan B juga tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B. Contohnya nih, perhatikan. 5 pangkat x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Perhatikan, ini basisnya berbeda, yang satu 5, yang satu 7, tapi pangkatnya sama. Sama-sama x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Maka kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, maka fx-nya itu sama dengan 0. Berarti pangkatnya sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan. Gimana cara memfaktorkannya? Kita cari dua angka, misalkan angkanya itu A dan B, dikalikan hasilnya 6, dikalikan hasilnya yang di ujung ini 6, dan ditambahkan hasilnya negatif 5. Jadi didapatkan A-nya sama dengan negatif 3 dan B-nya sama dengan negatif 2. Kenapa? Karena kalau negatif 3 dikali negatif 2 hasilnya positif 6, kemudian kalau ditambah negatif 3 ditambah negatif 2, maka hasilnya negatif 5. Jadi kita taruh di sini. Berarti X dikurang 3 dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Diperoleh X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3, atau X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Pindah ruas ya. Jadi didapatkan himpunan penyelesaiannya itu sama dengan, dimulai dari yang lebih kecil dulu, 2,3. Oke, ini dia bentuk yang ketiga. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke bentuk yang keempat, yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Ini basisnya sama dan pangkatnya yang berbeda. Coba perhatikan kembali bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua juga hampir sama seperti ini. Basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Apa yang membedakan bentuk kedua dengan bentuk keempat? Ini dia basisnya. Basis pada bentuk yang kedua itu hanya berupa bilangan biasa. Tapi kalau yang keempat ini, itu dalam bentuk aljabar, ada X-nya. Makanya berbeda bentuk yang kedua dengan bentuk yang keempat. Nah, untuk memeriksa persamaan ini, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, itu ada 4 kemungkinan. A, B, C, D. Ada 4 kemungkinan, dimana yang pertama itu Fx sama dengan Gx, artinya pangkatnya sama. Kan ini basisnya udah sama nih, sama-sama Hx. Kalau pangkatnya sama, kalau Fx sama dengan Gx, tentu nanti persamaan ini berlaku. Tentu nanti Hx pangkat Fx akan sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, yang kedua itu Hx-nya sama dengan 1. Basisnya sama dengan 1. Karena berapapun pangkatnya nih nanti Fx sama Gx, kalau basisnya 1 dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 1. Jadi 1 pangkat Fx itu akan sama dengan 1 pangkat Gx. Yang C itu Hx-nya sama dengan negatif 1. Nah,
Kalau ini ada syaratnya. Kan kalau basisnya negatif, itu mempengaruhi pangkatnya ya. Kalau misalkan nanti pangkatnya bilangan genap, nanti basisnya akan jadi bilangan positif. Tapi kalau misalkan pangkatnya itu bilangan ganjil, nanti basisnya akan jadi negatif. Contohnya nih, misalkan negatif 1 pangkat 3. Kalau negatif 1 pangkat 3 kan negatif 1 kali negatif 1, 1. Kemudian 1 dikali negatif 1 lagi hasilnya jadi negatif 1. Makanya ini syaratnya itu fx dan gx-nya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Supaya sama ini, tentu pangkatnya ini harus sama-sama ganjil, kalau nggak sama-sama genap. Kalau yang di sini ganjil, yang di sini genap, nanti akan berbeda hasilnya. Yang ganjil hasilnya jadi negatif, terus nanti yang genap hasilnya akan positif, makanya tidak akan sama. Jadi ini harus diperiksa syaratnya juga. Terus yang D itu hx-nya sama dengan 0. Dengan syarat fx dan gx-nya positif. Jadi kalau misalkan hx-nya 0, 0 pangkat positif, karena 0 dipangkatkan berapapun hasilnya akan tetap 0. Kenapa dia syaratnya positif? Kalau misalkan syaratnya negatif, ingat lagi. Misalkan 0 pangkat negatif 1. Mau kita ubah jadi bentuk pangkat positif, jadi 1 per 0 pangkat 1. 1 per 0 berapa? 1 per 0 itu hasilnya tidak terhingga, makanya nggak boleh pangkatnya itu positif. Pangkatnya harus positif, nggak boleh negatif maksud ibu. Contohnya nih, kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama itu ada x pangkat 3. Hx-nya kan ini, bentuknya bentuk aljabar juga. Pangkat 2x kurang 1 sama dengan x pangkat 3 pangkat x tambah 2. Nah ini sama-sama basisnya x tambah 3, pangkatnya yang berbeda. Jadi kita buat dulu di sini. Buat hx-nya, kita misalkan dulu. Hx-nya yang mana? Basisnya berarti kan x tambah 3. Kemudian fx, nih fx-nya yang ini. Fx sama dengan 2x kurang 1. Dan yang terakhir ini gx. Gx-nya sama dengan x tambah 2. Nah, sekarang kita periksa satu-satu kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama itu fx sama dengan gx. Fx-nya kan udah kita pisahkan tadi 2x kurang 1. Dan gx-nya itu x tambah 2. Sekarang kita kumpulkan x dengan x dan bilangan konstanta dengan konstanta. Sekarang 2x, berarti di sini 2x. Yang ini pindah ruas si x ke sini. Yang tadinya positif jadi negatif x sama dengan 2-nya tetap positif, yang ini pindah ke sini jadi positif 1. Berarti 2x kurang x hasilnya x, 2 tambah 1, 3. Makanya dapat x-nya 3. Ini yang pertama. Lanjut lagi, kemungkinan yang kedua, itu hx-nya sama dengan 1. Seperti yang kita dapat di sebelumnya, hx-nya itu x tambah 3 sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan 1. 3 pindah ruas ke sini jadi dikurangi 3. Dapat x-nya itu sama dengan negatif 2. Oke, sekarang kemungkinan yang ketiga, hx-nya itu sama dengan negatif 1. Hx-nya kan x tambah 3 nih. X tambah 3 sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 tambah 3 plus 3 pindah ruas ke sini jadi negatif 3. Terus x-nya sama dengan negatif 4. Ingat, syarat untuk yang kemungkinan ketiga ini, fx dan gx-nya ini keduanya ganjil atau keduanya genap. Jadi harus kita dapatkan fx dan gx-nya itu sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita cek satu-satu. Masukkan x-nya ini negatif 4 di sini nih. Berarti f, kan fx-nya 2x kurang 1. Berarti f dari negatif 4 itu 2.
dikalikan dengan negatif 4 dikurangi 1. Kita cek ya. 2 kali negatif 4, negatif 8 dikurangi 1. Berarti hasilnya negatif 9. Kemudian yang GX-nya juga kita cek. G dari X-nya negatif 4. Negatif 4 sama dengan, berarti X-nya negatif 4 ditambah 2. Sama dengan negatif 2. Ini sama-sama ganjil. Sama-sama ganjil atau sama-sama genap? Enggak, yang ini ganjil. Ini ganjil, ini genap. Nah, karena berbeda berarti X yang ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Yang udah memenuhi itu yang ini, yang A sama yang B. Yang C tidak memenuhi X-nya, berarti nggak boleh dimasukkan. Nah, kemungkinan yang terakhir itu HX-nya sama dengan 0. HX-nya tadi kan X tambah 3, sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan pindah ruas yang ini, jadi negatif 3. Ingat syaratnya, untuk yang C dan D itu ada syaratnya. Syaratnya Fx dan Gx positif kalau yang D. Fx-nya kan udah ada di soal yang ini. Gx-nya juga udah ada, kita masukkan ke sini. Fx-nya 2x kurang 1, Gx-nya x tambah 2. Nah, kita cek dengan memasukkan nilai x-nya ini ke sini. Berarti ini f dari negatif 3 sama dengan 2 kali negatif 3 dikurangi 1. Berapa? 2 kali negatif 3, negatif 6 dikurangi 1. Jadi hasilnya negatif 7. Ini bilangan negatif kan? Tidak positif. Berarti udah jelas yang ini juga tidak memenuhi. Tapi kita cek juga yang Gx-nya. G dari negatif 3 sama dengan negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Berarti ini negatif juga kan? Kalau misalkan nanti kalian nemuin yang ininya positif, kalian harus cek yang ini dulu, yang GX-nya dulu. Kalau yang ini ternyata positif tapi yang ini negatif, maka tetap ini tidak memenuhi. Jadi karena ini sama-sama negatif, berarti yang X ini, X sama dengan 3 ini tidak memenuhi. Jadi apa himpunan penyelesaiannya? Maka himpunan penyelesaiannya itu sama dengan, lihat X-nya. Ini X sama dengan 4 tidak memenuhi, X sama dengan 3 tidak memenuhi. Yang memenuhi yang dua ini, X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Jadi kita mulai dari yang angka terkecil. Negatif 2,3. Ini dia himpunan penyelesaian dari contoh yang pertama. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua dari bentuk yang keempat. Contohnya X kurangi 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan X kurang 3 pangkat X tambah 1. Ini basisnya sama-sama X kurang 3 tapi pangkatnya berbeda. Pertama kita buat dulu HX-nya yang mana? HX itu basis ya. X kurang 3. Nih, X kurang 3. Kemudian Fx-nya yang mana? Ini dia pangkat yang pertama. 2X kurang 1. Gx-nya yang mana ini? X tambah 1. Nah, kita cek kemungkinan yang pertama itu Fx sama dengan Gx. Pangkatnya itu sama. Berarti kita masukkan Fx-nya 2x kurang 1, Gx-nya x tambah 1. Nah, ini pindah ruas. X-nya ke sini, 2x kurang x jadinya x, terus yang 1, negatif 1 pindah ke sini jadi positif 1, hasilnya 2. X tambah 2. X sama dengan 2. Ini langsung memenuhi ya, karena nggak ada syaratnya. Kemudian yang B itu HX-nya sama dengan 1. Kemungkinan yang B. HX-nya berapa? X kurang 3 nih. X kurang 3 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1. Ini min 3 ini pindah ruas ke sini jadi ditambah. Tambah 3 jadi X-nya sama dengan 4. X sama dengan 4 juga langsung memenuhi karena dia tidak ada syaratnya. Yang C,
itu Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya berapa tadi? X kurang 3 nih. X kurang 3 sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan negatif 1. Negatif 3 pindah luas ke sini jadi positif 3. Jadi hasilnya X sama dengan 2. Ini kita cek dulu syaratnya. Syaratnya itu Fx dan Gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Kita cek Fx-nya dulu. Fx-nya berapa tadi? 2x kurang 1. 2x kurang 1. Ini dia X-nya. X-nya 2 nih kita dapat di yang bagian C kan. Kita masukin F2. F2-nya berarti X-nya kita tukar jadi 2. 2 kali 2. 4 dikurangi 1. Dapat 3. 3 ini bilangan ganjil. Kita cek lagi yang Gx. Gx-nya ini sama dengan X tambah 1 ya. Nih, X tambah 1. G dari 2. X-nya kan 2 sama dengan 2 tambah 1. 2 tambah 1 itu 3. 3. Sama-sama bilangan ganjil. Karena dia sama-sama bilangan ganjil, berbeda sama contoh yang pertama. Dia yang satu genap, yang satu ganjil. Ini dia dua-duanya ganjil. Makanya X sama dengan 2 ini memenuhi. Memenuhi karena Fx dan Gx-nya sama-sama ganjil nih. Ganjil. Jadi X sama dengan 2 juga memenuhi. Terus yang terakhir itu ada Hx-nya itu sama dengan 0. Hx. Hx-nya kan tadi X kurang 3. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X-nya dapat 3. Ini kita cek juga syaratnya. Syaratnya itu Fx dan Gx-nya positif. Kita cek yang Fx. Fx-nya kan 2x kurang 1 tuh ya. 2x kurang 1 kita masukkan X-nya yang ini. Yang 3 ini ya. Yang bagian D, yang 3. F dari 3 berarti 2 kali 3, 6 kan. 6 dikurangi 1, 5. 5 ini bilangan positif. Ingat ya, udah Fx-nya positif. Terus yang Gx-nya gimana? Gx-nya kan X tambah 1. Tapi X-nya kita masukin yang 3 ini. 3 tambah 1, 4. Dia juga positif. Berarti karena Fx dan Gx-nya sama-sama positif nih, berarti yang X sama dengan 3 juga memenuhi. Karena Fx dan Gx-nya positif. Berarti apa himpunan penyelesaiannya? Berapa aja X-nya? Semuanya ini. Karena semuanya memenuhi kan? Duanya ini ada 2, tapi kita masukin itu 1 aja. Jadi himpunan penyelesaian itu sama dengan 2, 3, dan 4. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Udah paham sampai sini?